Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online, saudaraku. Mari kita terus setia, walaupun pemirsa belum terlalu banyak. Tetapi yang penting apa yang kita lakukan konsisten dan terus menerus itu akan mendatangkan hasil bagi diri kita sendiri dan nantinya akan berdampak juga bagi orang lain. Itu sebabnya saya mengapresiasi teman-teman yang dengan tekun setia mengikuti acara ini, karena ini sangat bermanfaat. Tanpa kita sadari, apa yang kita dapatkan sedikit demi sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Iman kita akan terbangun dan satu saat kita akan tidak tergoyahkan bila ada hujan badai, banjir yang melanda hidup kita. Puji nama Tuhan. Selamat yang baru bergabung, shalom, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, mengucap syukur untuk Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, menyertai kami, membimbing dan menuntun kami. Saat ini kami mohon Roh-Mu lebih lagi menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami memiliki hati yang luas, pikiran yang terang, hikmat dari Tuhan, sehingga dalam acara ini benar-benar kami terfokuskan kepadamu ya Tuhan. Memberkati para pemirsa yang saat ini ada di tempatnya masing-masing. Tuhan terus membimbing menuntun mereka sehingga mereka tidak pernah jatuh dan mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai menara doa saat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita mulai menara doa pada siang hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti ada di tengah-tengah kita. Amin. Di dalam setiap musim hidup kita, di dalam kelemahan hidup kita, kuasa Tuhan sanggup bekerja dengan dahsyat. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Haleluya. Katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu.
Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Percayalah pada Tuhan, hanya Dialah Sang Pembuat mujizat yang sejati di dalam hidup kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagimu. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut yang terduga badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Mari sembah Roh Kudus bekerja lebih lagi. Roh Kudus membela umat-Mu. Roh Kudus membela umat-Mu. Roh Kudus mengubahkan. Roh Kudus memberkati setiap kuasa-kuasa yang jahat, pengaruh-pengaruh yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, hati yang jahat, ditolak dan disingkirkan oleh kuasa Roh Kudus. Dibersihkan pikiran kami oleh Roh Kudus. Dilindungi kami dari setiap hal yang buruk. Semua kekhawatiran, semua hal-hal yang buruk negatif ditolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, energi-energi negatif ditolak oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kuasa sakit, penyakit, keteledoran, lupa alpa semuanya. Karena Roh Kudus ada Roh Kudus yang mengingatkan kami
supaya waspada, supaya hati-hati. Syada kaya ralamaya takaralamaya sandaramaya ralama. Unere venere tu sendere tu, unere venere tu sendere tu. Para pemirsa semuanya Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Syara lalamaya sandaya ralamaya ralamaya sandaya ralamaya. Ura lalamaya sandaya ralamaya sikia ralamaya. Ura lalamaya sikia ralamaya kuasa. Yes Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang besar. Tuhan sanggup limpahkan di dalam setiap kehidupan kami, yang membelah lautan, yang mengubahkan air menjadi anggur, yang membangkitkan orang-orang yang mati. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi, mujizat-Mu masih ada bahkan sampai hari ini. Sebentar kami Tuhan akan berdoa syafaat, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami yakin dan percaya bangsa Indonesia ada di tangan-Mu, kota Kudus ada di tangan-Mu. Kami yakin dan percaya pertobatan yang besar pasti terjadi bagi bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, mungkin seperti yang mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kami juga yakin dan percaya ketika kami berdoa, maka mujizat Tuhan pasti dinyatakan bagi bangsa dan kota kami. Selamatkanlah ya Bapak bangsa kami, selamatkanlah kota kami, supaya orang-orang di bangsa dan kota kami boleh mengenal satu-satunya pribadi dan Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya Yesuslah, yaitu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau mendengar setiap doa untuk kota dan bangsa kami. Kami berdoa yang kedua untuk gereja kami. Kami percaya kalau gereja kami sampai hari ini boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kami percaya gereja kami boleh ada karena semua bukan kekuatan kami, tetapi karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Setiap keperluan, setiap kebutuhan untuk gereja kami percaya Engkau sendiri yang akan memberikan pemenuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan berkat-Mu, karena kami tahu ketika kami berada di dalam rumah-Mu, Engkau sendiri yang akan mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib dan yang tak pernah terduga. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang bahkan tidak pernah kami
rencanakan, semuanya Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami, firman-Mu menjadi penopang, pemberi jalan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama berkata, amin. Shalom, shalom, shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat bertemu kembali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan semakin dalam sehingga kita bisa mengerti seluruh kehendak Tuhan. Hari ini bacaan kita ada di Yehezkiel pasal 17, 18, 19. Yehezkiel 17, 18, 19. Saya tertarik membahas di Yehezkiel pasal 17. Di Yehezkiel pasal 17 ini judul perikopnya lambang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Sebagaimana sudah saya ungkapkan, Imam Yehezkiel ini diangkut ke dalam pembuangan sebelum kerajaan Yehuda runtuh. Dan Imam Yehezkiel ini menulis tentang ketidaksetiaan Raja Sedekia. Di dalam kitab Yeremia kita sudah melihat bahwa Sedekia itu memberontak terhadap Raja Babel di tahun yang ke-11. Artinya selama 10 tahun Sedekia tunduk kepada Raja Babel, tetapi tahun ke-11 dia memberontak. Nah, alasan mengapa Raja Sedekia ini memberontak sehingga Tuhan mengizinkan Raja Babel menghancurkan bait Tuhan maupun kota Yerusalem tidak disebutkan di kitab Yeremia. Tetapi di Yehezkiel ini disebutkan mengapa Sedekia ini memberontak. Rupanya Sedekia ini meminta bantuan Raja Mesir. Padahal dia sudah bersumpah dia ada di bawah koloni Babel. Dia ada di bawah pemerintahan Raja Babel supaya dia bisa mengatur rakyat Yehuda tapi di bawah pengawasan Raja Babel. Dia sudah bersumpah. Nah, dia mengingkari sumpahnya itu dengan memberontak. Dia minta pertolongan Raja Mesir untuk membantu melawan Raja Babel. Tetapi justru permintaan pertolongan kepada Raja Mesir itu tidak membuahkan kebaikan. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya beberapa raja saat dia mengalami kesesakan dalam peperangan, raja itu juga meminta bantuan ke Mesir, ya. Tetapi di kitab Yehezkiel ini memang diceritakan bahwa Sedekia ini dengan rahasia meminta pertolongan kepada Mesir. Apa yang dapat kita pelajari hari ini? Yang pertama, ternyata Tuhan itu menyingkapkan hal-hal yang tidak ditersingkapkan bagi seorang nabi. Tuhan menyingkapkan hal yang lain kepada nabi yang lain. Itu sebabnya firman Tuhan ini ditulis oleh banyak orang supaya firman Tuhan itu lengkap. Berbeda dengan kepercayaan lain yang firman Tuhan itu hanya diwahyukan kepada seseorang, kemudian orang tersebut dibuat trans, tidak sadar begitu. Tapi Alkitab kita tidak. Alkitab kita pewahyuan itu diberikan kepada si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Dan ini cocok dengan keberadaan manusia. Manusia itu kan memang begitu. Tidak ada yang bisa ahli di bidang AC, kemudian juga mesin mobil. Tidak bisa. Dokter bedah jantung, ahlinya jantung saja. Tidak bisa dia bedah otak, ya bedah tulang. Tidak ada. Nah, begitu juga manusia dipakai Tuhan, masing-masing punya yang Tuhan wahyukan. Apa yang tidak kita dapat di Yeremia, ternyata kita temukan di tulisan Yehezkiel.
kita harus membutuhkan satu sama lain. Karena satu sama lain itu melengkapi. Nah saudaraku, dan kita bisa menilai bahwa hamba Tuhan itu dipakai dalam kapasitasnya masing-masing. Masing-masing membutuhkan hamba Tuhan yang lain untuk memperlengkapi. Saudaraku, mari saya ingin tunjukkan kepada saudaraku apa yang Tuhan nyatakan kepada Yeskiel, ya. Nah, saudaraku, di dalam pasal 17 ini, ya, ayat 15. Tetapi orang itu, Raja Sedekia, memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Di atas sebelumnya, ayat sebelumnya, Raja Babel sudah mengambil sumpah bahwa Sedekia harus tunduk di bawah pemerintahnya. Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Nah, Tuhan itu paling benci orang yang mengingkari perjanjian. Makanya saya tanamkan kepada anak-anak saya, jemaat saya, jangan mengingkari perjanjian. Kalau sudah janji, ya. Kalau ngomong jam 7, ya jam 7. Ngomong hari Selasa, ya hari Selasa. Kecuali ada hal-hal yang mendesak, kemudian kita bisa memberitahu sebelumnya. Ya jangan gampang jadi orang itu mulut manis, janji-janji tapi tidak pernah ditepati. Itu bertentangan dengan sifat Tuhan. Tuhan itu betul-betul memegang janji. Dia orang yang menepati janji dan kita harus meniru sifat Tuhan. Nah, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, ia pasti mati di Babel. Raja Sedekia pasti mati di Babel. Di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, ya Raja Babel mengangkat dia menjadi raja untuk menguasai Yehuda. Karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Ini sumpah itu termasuk perkawinan, termasuk perjanjian dagang, saudaraku ya. Kalau saudara sudah janji sama orang, bisnis, Tuhan paling gak suka kalau saudara curang mengingkari. Di dalam sebuah pernikahan apapun yang terjadi, saudaraku ya. Kecuali betul-betul dianiaya, kecuali salah satu itu ya menyiksa. Nah itu di luar istilahnya apa yang ditetapkan. Ya saudaraku, secara garis besar Tuhan itu gak suka orang yang mengingkari janji. Ya. Kemudian ayat 17, dan Fir'aun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, nah ini sumpahnya dulu berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Yahweh, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana aku akan berperkara dengan dia karena ia berubah setia terhadap aku. Di dalam kesesakan dia tidak mengandalkan Tuhan, dia minta bantuan Babel, dia minta bantuan ke Mesir, dia berontak terhadap Babel dan Tuhan mengatakan sumpahmu itu aku izinkan, karena engkau mengingkari, aku izinkan Babel menangkap, memasang jaring. Dan memang betul, kita baca di kitab Yeremia, dia diikat, dirantai, kemudian diseret, dicungkil matanya, ya anak-anaknya disembelih di depan matanya, dan akhirnya kerajaan itu runtuh. Bukan hanya runtuh, rumah Tuhan dibakar habis. Saudaraku, mengapa? Alasannya cuma satu, dia mengingkari janjinya kepada Raja Babel. Dia tidak janji sama Tuhan loh saudaraku. Dia janji sama Raja Babel, ya aku tunduk. Tapi janjinya itu dianggap Tuhan, karena dia umat Tuhan. Janjinya itu dianggap janji kepada Tuhan, bukan janji kepada Babel. Jadi tatkala dia mengingkari janjinya kepada Babel dengan memberontak, maka Tuhan menganggap itu kesalahan yang besar. Nah saudaraku, apapun janji saudara,
Ya, janji untuk melayani Tuhan, janji jadi guru sekolah minggu, janji untuk setia kepada jemaat lokal, janji kepada suami, istri, janji kepada teman. Perhatikan ini, sebagai anak-anak Tuhan, saudara mesti rela berkorban untuk menepati janjimu. Karena Tuhan tidak memandang ringan orang yang sudah membuat janji dengan berjabat tangan. Ya, apalagi kalau sekarang sudah janji di atas meterai, di notaris, ya manusia akhir zaman ini aneh ya. Janji di notaris pun bisa diingkari, aneh bin ajaib. Saudaraku ya, dan waspadalah, Tuhan sangat-sangat memperhatikan apa yang saudara sudah janjikan. Kalau saudara ingin melihat hari-hari baik, diberkati Tuhan, tepati janjimu. Terhadap pasangan, terhadap apapun yang engkau pernah berjanji. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari saya akan tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti kita memiliki janji, perjanjian dengan Tuhan sejak Abraham, orang yang benar akan hidup oleh iman, dan kita keturunan Abraham rohani. Perjanjian itu kekal. Tuhan tidak akan menghapus perjanjiannya. Tuhan tidak akan mengingkari perjanjiannya. Saudara yang beriman akan diselamatkan. Dan Tuhan meminta juga kita belajar untuk setia kepada perjanjian yang kita buat dengan sesama maupun kepada Tuhan. Kembali beraktivitas, terimalah berkat dari Bapak Yahweh, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan perlindungan Roh Kudus mental saudara siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita. Bye bye.